Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat holistik yang dirahmati Allah dimana saja berada. Saat ini kita berada di Pondok Pesantren Riyadul Jannah Mojokerto di Pacet dalam acara silaturahmi. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan sharing-sharing kita kemarin, di mana yang kemarin kita membahas ya, penanganan keluhan asam lambung, GERD atau psikomatis. Nah, kalau kemarin sudah kita urai apa itu penyakit keluhan asam lambung, psikomatis dan GERD, terus penanganannya bagaimana. Nah, saat ini kita akan mendengar langsung testimoni dari Pak Firman yang ada di sebelah saya, bahwa dulu beliaunya pernah diuji dengan keluhan seperti itu, dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan, dipertemukan dengan kemudahan, sehingga alhamdulillah sekarang sudah selesai. Assalamualaikum Pak Firman Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan sharing kita hari ini akan bermanfaat buat saudara-saudara kita yang lainnya yang sedang diuji dengan masalah keluhan GERD atau asam lambung. Nah, kira-kira awal mulanya gimana Pak? Keluhan dulu Pak, awal mulanya gimana? Gimana ya? Karena kalau saya yang saya alami itu kompleks Pak, berkaitan mungkin lambungnya luka, terus karena juga faktor psikomatik kena juga. Jadi saya katakan kalau yang namanya sudah GERD atau gastro reflux disease itu antara otak dan lambung itu suatu kesatuan. Jadi yang namanya brain GERD axis. Jadi ketika otaknya sakit, otomatis lambungnya juga ikut sakit. Kalau fisiknya atau lambungnya sakit, otaknya juga sakit. Makanya salah satu cara atau itu harus disembuhkan atau dipotong lah ini mata rantai. Kalau orang otaknya juga sakit, makanya salah satu cara atau itu harus disembuhkan atau dipotong lah ini mata rantai. Kalau orang para asam lambung mania atau anxiety itu mengatakan ini adalah lingkaran setan ya, gitu Pak. Ya. Terus berapa lama Pak merasakan keluhan seperti itu, berapa lama kira-kira? Wah, saya termasuk ini penderita berat ya saya. Dalam artian itu dulunya pernah ngalami itu selepas SMA saya udah merasakan, udah kena lambungnya kena dengan berbagai keluhan yang itu berpindah-pindah karena sudah psikomatis. Ya, saya paham itu baru ya berprosesnya itu ya, jatuh bangun itu lama Pak. Jadi mungkin 1 tahun sembuh, tahun berikutnya kambuh, berikutnya berulang-ulang sampai saya sampai ke Korea tuh saya tidak sadar itu kan setiap tahun sekali pulang itu ya karena tidak kuat karena merasakan punya keluhan seperti itu. Terus untuk ikhtiarnya dibawa kemana saja Pak dulu Pak? Kalau ini ya pokoknya nek wong asam lambung GERD anxiety psikomatis sih wis ojo takok Mas. Wis dari pojok sana pojok sini ujung dunia sudah jadi parani. Iya, dalam artian wis shopping dokter. Wis ngentek nih sawah karo sapi wis tenan mobil kejual Pak. Jadi uang yang bertahun-tahun saya perjuangkan tuh dari Korea itu ada sekitar 4 tahunan itu saya kumpulkan ya edo-edo yang punya mobil misalnya. Wah, hancur lebur karena ya itu, karena saya belum tahu kuncinya itu, kunci sakit ini. Jadi dengan perjalanan waktu saya berusaha untuk bisa mengontrol pikiran dan juga sakit yang saya alami. Mungkin dengan herbal apa yang cocok, bagaimana mengolah rasa perasaan pikiranku bisa menyatu lagi. Yang dulunya udah wah masya Allah antara hidup dan mati ya. Terus yang dirasakan apa Pak saat keluhan datang atau saat kambuh itu yang dirasakan apa? Kalau ini Pak Nur ya, kalau sudah GERD, kalau hanya sakit katakanlah
kalau itu kan sambangnya ada dua jenis ya itu. Yang satu karena memang fungsional, yang satu itu karena memang psikomatis. Atau kalau fungsional itu kan dia itu enggak sakit tapi merasakan sakit perasaannya. Kalau ibaratnya fisik itu memang lambungnya luka gitu. Jadi nanti menimbulkan dengan keluhan yang bermacam-macam. Kalau udah kayak saya psikomatik, yang non psikomatik kan itu kaitannya dengan kecemasan, ketakutan. Walah, jangankan itu udah luar biasa, kalau ada orang meninggal itu wadah, udah kayaknya sebentar lagi nih giliran saya kayak gitu. Sempat mentok Pak, karena naik turun tuh kita nggak bisa keluar dari lingkaran setan. Katakanlah saya nggak bisa menyatakan diri saya itu sembuh atau bagaimana sembuh, bingung, bolak balik. Alhamdulillah. Kira-kira jalan kesembuhan yang dimudahkan oleh Allah, yang ditunjukkan kepada kita, titik terang itu mulai dari mana Pak? Saya ya alhamdulillah qadarullah. Mungkin ini saya katakan adalah penyakit berbuah nikmat. Kalau saya gini, dulu ya mungkin ini banyak faktor Pak, karena amunisi negatif atau energi negatif itu katakanlah sakit hati, itu perasaan ya. Mungkin dari perjalanan dulu selama hidup, sakit hati, kecewa, frustasi, atau banyak macam. Itu banyak faktor yang menjadikan saya seperti mungkin karena karakter atau sifat seseorang yang itu banyak, mungkin orangnya berusaha idealis, perfeksionis. Ini sumber penyakit ternyata kalau nggak bisa mengontrol. Jadi banyak macam lah. Jadi akhirnya jadi depresi. Kalau udah kayak gitu, wah, masya Allah. Harus akhirnya dipertemukan dengan perti. Katakanlah, wah, buru-buru mau ketemu acara itu, ketemu orang udah takut dan protes itu. Alhamdulillah, jadi dikuatkan dari situ. Kita tata ya, otomatis pola makannya dirubah. Atau yang tadinya ngawur ya, kalau orang asam lambung kan sedikit demi sedikit tapi harus ada isinya. Jauhi yang berbau minyak atau ya bergas atau apa. Olahraga rutin, walaupun hanya berjalan, katakanlah berjalan, bisa keluarkan keringat. Yang paling sulit itu melawan ego Pak, melawan dirinya sendiri. Orang kayak gini, kalau sembuh berlebihan Pak, kalau sakit juga berlebihan. Yang bisa merasakan adalah orang yang pernah ngalamin. Saya juga banyak sharing dengan kawan-kawan yang sudah move on. Bukan kalau dulu di grup itu ada seratusan atau 50 ada Pak di grup itu. Adanya ngeluh-ngeluh, enggak akan keluar dari situ. Ngomong kayak ini, yang namanya psikomatis 1000 macam rasa. Orang penyakit gimana ya? Penyakit yaitu penyakit 1000 macam rasa. Dari ujung kaki sampai kepala ada semua yang dirasa. Alhamdulillah, dan merasakan ya. Saya titik baliknya yaitu menemukan saya bangkit pelan-pelan, saya bisa menata pola pikir, pola hidup, ya pola makan. Jadinya ya lebih titik beratnya itu saya rasakan itu yang kunci utamanya adalah ini, yaitu pengendalian antara faktor mental, hati, spiritual ini harus positif Pak. Apapun adanya ya tetap temunya ya tetap jurus yang saya pakai sampai sekarang itu. Jurusnya sebenarnya mudah, tapi untuk direalisasikan agak sulit. Ikhlas, ya, sabar, sadiar, dan syukur. Titik itu kalau sudah diberobat di sana, sudah dokter semua sudah. Bahkan saya dulu dikatakan dokter lek panggah kaya ngono wae. Semua sudah. Bahkan saya dulu dikatakan dokter lek panggah kaya ngono wae. Menyatakan sakit sampai kapanpun ya sakit. Makanya harus punya sikap. Saya harus sehat bagaimanapun dokter dilihat sehat, jalan keluarnya harus sehat kan baik. Ya seperti itu. Berarti kurang lebih intinya pola makan harus dijaga, pola pikir harus dijaga. Kalau dari sisi fisikisnya gimana Pak? Cara ngontrolnya Pak? Nah dari sinilah yang paling butuh itu banyak macam ya, yang selain dari hipnoterapi juga bisa. Paling tidak itu
ketika semua jalan sudah ditempuh ya belum sesuai apa yang kita inginkan. Orang sakit psikomatis, dia buru-buru pengen sembuh, nggak bakalan sembuh sebelum hati dan pikirannya dan perasaannya itu nyambung, katakanlah klik atau dikatakan wes toh harus diobati kalau ngopo, entah obat paling larang atau dengan berobat kemana lah dokter yang paling hebat. Nah, kalau otak dan hati ini masih kemerungsung alias istilahnya bergemuruh, obat itu hanya sedikit Pak, berapa persen dari kita sendiri. Oke, terima kasih Pak Gun sharing-sharingnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kesembuhan sehingga bisa lebih bermanfaat buat semua. Oke teman-teman, kita akhiri sharing-sharing kita hari ini. Sampai jumpa di sharing-sharing berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan like jika bermanfaat, bagikan sehingga akan lahir sharing-sharing berikutnya yang lebih manfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.